Shalom saudara-saudara dan teman-teman sekalian. Bertemu lagi di pesan Tuhan untuk kita semua. Pesan Tuhan untuk kita semua saat ini berbicara tentang waktu Tuhan yang terbaik. Kita buka bersama-sama dalam Yohanes 11 ayat 1-7. Yohanes 11 ayat 1-7 berceritakan tentang Lazarus yang dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Nah, ketika Maria dan Marta mengabarkan kepada Tuhan Yesus bahwa Lazarus yang Tuhan kasih itu telah meninggal atau mati, maka Tuhan Yesus di saat itu memutuskan untuk tinggal di tempat yang sangat jauh dari rumahnya atau daerahnya Lazarus itu selama berapa hari? Selama 2 hari lagi. So teman-teman, waktu Tuhan yang terbaik. Terkadang yang kita mau adalah ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi sesuatu hal yang membuat kita sangat sulit untuk melangkah maju, bahkan bersyukur pun tidak bisa. Terkadang kita mau itu, Tuhan itu menolongnya langsung. Tuhan itu menolongnya hari ini. Tuhan itu menolongnya di saat aku menghadapi masalah, Tuhan langsung tolong dong. Terkadang yang kita mau adalah Tuhan itu tolong secara langsung. Atau Tuhan itu tolong saat ini juga. Tapi terkadang kita tidak mengerti kenapa seketika atau seolah-olah waktu Tuhan itu seolah-olah itu sangat lama ataupun butuh waktu yang lama untuk kita menunggu waktu Tuhan itu terjadi. Untuk Tuhan menolong hidup kita. Teman-teman, Lazarus telah mati 4 hari lamanya dan Tuhan Yesus masih diam di tempat. Tuhan Yesus masih gak mau datang. Bukan karena Tuhan jahat. Bukan karena Tuhan tidak mengasihi. Karena di dalam firman-Nya saja tertulis bahwa Lazarus yang Tuhan kasihi. Lazarus saja yang Tuhan kasihi, Tuhan memutuskan untuk tinggal. Apakah mungkin kalau bagi orang yang gak ngerti dan gak tahu, mungkin ketika saat itu Maria dan Marta gak baca firman ini, atau memang firman ini kan memang belum tertulis, saat itu mungkin mereka marah ke Tuhan, atau mereka kecewa dengan Tuhan. Kenapa Tuhan gak tolong? Kenapa Tuhan gak datang di tepat waktu? Tuhan, Lazarus loh udah mati, udah lama, udah 4 hari, dan itu sudah sangat lama Tuhan. Kenapa Tuhan datangnya itu nanti 4 hari kemudian? Kenapa Tuhan datangnya itu nanti udah berhari-hari baru Tuhan datang? Terkadang mau kita adalah Tuhan itu datang, Tuhan itu tolong di saat kita memang benar-benar suruh Tuhan hari ini harus datang, hari ini harus tolong. Teman-teman dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, waktu Tuhan sekali lagi adalah waktu yang paling terbaik. Ketika Tuhan seolah-olah menunda pertolongannya dalam hidup kita. Seolah-olah Tuhan itu menunda apa yang telah Dia janjikan dalam hidup kita. Bukan berarti Dia yang ingkar janji. Bukan berarti Dia tidak mau menolong kita. Tapi terkadang sesuatu hal seolah-olah tertunda, itu ada maksud dan sebab. Maksudnya mungkin Tuhan ingin menguji hati kita. Tuhan ingin melihat hati kita. Apakah kita masih tetap setia menunggu janjinya Tuhan? Apakah kita tetap setia ikut Tuhan sekalipun saat ini keadaan kita tidak memungkinkan untuk kita bisa bersyukur? Tapi di saat itu apakah kita mau berkata, "Aku bersyukur Tuhan"? Terkadang sesuatu hal terjadi dalam hidup kita, itu hanya untuk melihat respon hati kita. Jadi milikilah respon hati yang benar. Nah, kita buka lagi bersama-sama dalam Yohanes 11 ayat 43-44. Berkata demikian, "Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, 'Lazarus, marilah keluar.' Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, 'Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi.'" Jadi di ayat 43 itu di mana Tuhan Yesus berseru. Di saat Tuhan Yesus itu sudah berada di depan makamnya atau di depan, karena di zaman dahulu itu mereka masih menggunakan goa.
ataupun sebuah goa yang mereka gali, dan itu menjadi sebuah pemakaman mereka. Di saat itu Tuhan Yesus berkata, "Lazarus, keluarlah." Dan di saat itu apa yang terjadi? Mujizat Tuhan pun terjadi. Di saat itu Lazarus keluar. Tapi sebelum ayat 43 ini, Maria dan Marta ini agak kurang percaya. Maria dan Marta ini berkata, "Tuhan, Lazarus ini sudah mati 4 hari loh. Bahkan mungkin mayatnya udah bau." Karena mungkin di saat itu ya, saya juga nggak tahu, tapi mungkin saat itu tidak ada yang mungkin sudah menemukan pengawet-pengawet yang bisa mengawetkan orang yang sudah mati itu berhari-hari sehingga mayatnya itu masih bisa diawetkan. Tapi nggak tahu zaman dulu, sehingga mereka pun memiliki yang namanya ketidakpercayaan. Tapi di saat itu Tuhan Yesus berkata, "Percayalah." Di saat ini Tuhan juga berkata kepada kita, di saat keadaan kita saat ini belum membaik, apa kita masih berkata, "Aku percaya Tuhan"? Kalau kita saat ini tidak bisa berkata percaya, maka izinkanlah Tuhan saat ini berkata, "Percayalah." Percayalah kembali kepada Tuhan, teman-teman. Waktu Tuhan pasti waktu yang paling terbaik dalam hidup kita masing-masing. Yang pertama, poin pertama kalian bisa tulis, jangan pernah ragu dengan janjinya. Jangan pernah meragukan dengan apa yang Tuhan telah janjikan dalam hidup kita, baik itu janji yang dulu atau janji yang masih Tuhan berikan hari demi hari, atau janji baru lah istilahnya. Jangan pernah kita ragu hanya karena situasi keadaan kita itu seperti janji Tuhan ini tidak akan pernah terjadi. Kita mengira dan menyangka bahwa karena situasi keadaan kita, sehingga kita berkata kayaknya Tuhan, janjinya Tuhan ini gak akan terjadi. Karena keadaan saya ini kok semakin begini, semakin begitu, semakin memburuk, semakin gak bisa membuat saya bersyukur. Bahkan melewati hari-hari aja saya tidak sudah punya gairah yang sangat mau untuk melangkah lewati hari demi hari. Saudara-saudara dan teman-teman sekalian, waktu Tuhan adalah waktu yang paling terbaik. Ketika Dia telah menjanjikan sesuatu dalam hidup kita, peganglah janjinya. Bagian kita apa? Bagian kita adalah melangkah, lewati hari demi hari kita, dan genggamlah tangan Tuhan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan hanya karena situasi keadaan kita yang saat ini mungkin masih belum membaik. Jangan pernah meninggalkan Tuhan hanya karena mungkin situasi keadaan kita saat ini semakin membuat kita sangat sulit untuk bersyukur, sangat sulit untuk berkata, "Tuhan, Kau baik." Tapi Rasul Paulus berkata dalam firman Tuhan, justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan nyata. Kuasa Tuhan itu menjadi sempurna ketika kita saat lemah. Karena itu ketika kita menghadapi di titik terendah dalam hidup kita dan kita lemah tak berdaya, di saat itu seharusnya keputusan kita adalah datang dalam hadirat Tuhan, datang kepada Tuhan dan berseru kepada Tuhan. Dan bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Tuhan baik bukan karena situasi keadaan kita, tapi Tuhan baik karena Dia Allah yang adalah tetap baik selama-lamanya. Amin. Yang kedua, jangan menyerah dengan proses Tuhan. Saat ini kita menghadapi proses, benar. Proses kita mungkin setiap orang berbeda-beda. Proses saya dan proses kalian mungkin berbeda. Kalian saat ini mungkin masih dalam proses untuk kalian bisa mengampuni. Tapi saat ini saya sudah lewati masa-masa seperti itu. Atau mungkin saat ini kalian sudah lewati proses yang saat ini saya sedang lewati. Kita semua memiliki prosesnya masing-masing. Tapi apakah kita mau memutuskan untuk memilih respon yang benar? Sekalipun proses kita berbeda-beda, teman-teman. Tapi yang Tuhan mau adalah satu hal yang sama. Yang semua orang itu harus sama, ini harus satu ini. Respon hati. Apakah kita mau memiliki respon yang benar ketika kita menghadapi sesuatu hal dalam hidup kita? Atau kita malah memilih respon yang salah dan meninggalkan Tuhan, meninggalkan satu hidup pribadi, tinggalkan persekutuan pribadi dengan Tuhan maupun persekutuan bersama, tinggalkan gereja, tinggalkan komunitas, mungkin kalian sudah join di komunitas. Atau kita masih tetap memilih untuk stay dengan hal-hal rohani. Satu hidup pribadi, join ibadah, komunitas, dan lakukan kegiatan rohani lainnya. Kalian tidak pernah bisa yang namanya keluar dari setiap masalah yang kalian hadapi kalau kalian memiliki respon yang salah, teman-teman. Masalah itu akan terus berlalu lalang,
kalau kalian gak memiliki respon yang benar dengan apa yang telah terjadi dalam hidup kalian saat ini. Karena itu memilikilah respon yang benar, karena respon yang benar akan membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Poin ketiga, semua akan berakhir dengan indah. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Artinya ketika waktunya telah tiba, semuanya itu ujungnya akan indah. Nah, artinya seperti ini aja. Ketika kita menghadapi sesuatu hal dan kita belum menemukan ujung yang indah, artinya itu bukan ujungnya. Artinya itu masih menuju ke ujung dalam setiap proses hidup kita. Jadi, kita berpikir positif aja. Kita berpikir hal-hal yang jangan negatif mulu, sehingga membuat kita bisa bersyukur setiap harinya. Berpikirlah hal positif untuk berkata, oke, mungkin saat ini ujungnya yang aku kira ini ujungnya, mungkin ini bukan ujungnya, karena ujungnya saat ini adalah kegagalan. Ujungnya saat ini adalah hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang membuat aku kecewa, membuat aku tidak bisa bersyukur. Berpikirlah, berkatalah, mungkin ini bukan ujungnya, tapi ini adalah menuju ke ujung dari hal yang indah yang Tuhan telah janjikan dalam hidup kita masing-masing. Amin teman-teman. Saudara-saudara sekalian dan teman-teman sekalian, dari Lazarus kita belajar bahwa Tuhan akan selalu datang pada waktunya Tuhan. Mungkin seolah-olah Tuhan itu datangnya terlambat. Seolah-olah Tuhan itu datangnya sudah 4 hari kemudian. Mungkin sama dalam hidup kita. Tuhan tolongnya udah 1 tahun kemudian. Masalahnya mungkin udah dari tahun lalu, tapi baru saat ini Tuhan jawab. Baru saat ini Tuhan bawa kepada kemenangan. Tapi sebenarnya teman-teman, Tuhan selalu menolong kita di saat kita detik kita menghadapi masalah. Tuhan langsung menolong kita. Selalu saya bilang bahwa pertolongan Tuhan yang pertama adalah memberikan kita damai sejahtera. Ketika damai sejahtera itu telah kita terima dan Dia telah berikan, maka kita bisa melewati proses kita. Seberapa lama pun kita menghadapi proses saat ini, kita tidak akan marah, kecewa, ataupun meninggalkan Tuhan. Apalagi meninggalkan circle yang takut akan Tuhan, yaitu komunitas rohani atau gereja. Tapi justru kita semakin dekat dan semakin mencari Tuhan. Dan satu hal, ketika seseorang memiliki damai sejahtera dalam hati dan hidupnya, proses selama apapun dia tidak akan merasa bahwa ini adalah sebuah proses yang berat. Sekalipun secara manusia dia bisa berkata bahwa saya tidak mampu dan tidak sanggup. Tapi satu hal, ketika Tuhan yang memberikan kekuatan bagi setiap orang untuk melewati setiap proses yang Tuhan izinkan dalam hidupnya, pasti orang itu bisa melewatinya. Amin. So teman-teman, saat ini saya tidak tahu apa yang kalian hadapi, apa yang kalian gemuli, dan apa yang kalian tunggu-tunggu dari waktunya Tuhan. Pertolongan kah? Atau kalian sudah nikah, kalian menunggu sebuah keturunan anak kah? Atau kalian menunggu lagi pekerjaan, kalian menunggu sesuatu hal yang mungkin kalian masih tunggu saat ini. Saat ini, saya rindu untuk mendoakan kalian semua yang menghadapi apapun juga dalam hal menunggu waktu Tuhan dalam hidup ini. Saat ini, mari kita dalam doa kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau telah bertemukan lagi hamba dengan orang-orang yang di balik layar ini, yang di balik HP mereka mungkin, komputer mereka mendengarkan ini, mereka menonton ini Tuhan. Hamba tidak tahu apa yang mereka hadapi, tapi ketika Engkau mendapati mereka sedang menunggu waktunya Tuhan dalam hidup mereka, janjinya Tuhan dalam hidup mereka. Saat ini Tuhan, ketika mereka mulai pudar percaya kepadamu, biarlah Engkau memperkuat lagi kepercayaan mereka kepadamu. Biarlah Engkau menambahkan iman percaya lagi kepada mereka. Biarlah Engkau meneguhkan hati mereka. Iman percaya mereka yang mulai goyah, biarlah Engkau yang menstabilkan kembali di dalam nama Yesus Kristus. Aku berdoa Tuhan, setiap orang-orang yang menghadapi masalah, biarlah demi kemenangan demi kemenangan Engkau telah berikan saat ini juga di dalam nama Yesus Kristus. Aku menserahkan kehidupan anak-anakmu saat ini ke dalam tanganmu. Di dalam nama Yesus Kristus bersama-sama kita katakan amin. See you di pesan Tuhan untuk kita semua berikutnya. God bless you.